Ya udah pasti chaos ya. Kalau Yamaha yang launching pasti banyak banget yang pengen lihat motor yang baru ini. Ini adalah Yamaha Aerox Alpha. Ayo, buat yang penasaran sama Aerox, kenapa NMAX dikasih turbo, Lexi pakai mesin baru, Aerox belum? Ini jawabannya. Ini adalah Yamaha Aerox Alpha, dan yang di belakang saya ini tipe yang paling tinggi, tipe Turbo Ultimate. Jadi selain NMAX ada turbonya, Aerox sekarang juga ada turbonya dan ada Ultimate juga. Jadi dia punya 4 varian. Yang pertama varian standar mulai dari 29,9 juta. Lalu ada yang Cyber City, warnanya ya warna-warni gitu ya, ada 2 skema warna. Kalau yang standar 4 warna, semuanya rata-rata glossy. Yang Cyber City paduan glossy sama matte, warnanya berani ya. Tapi ada yang turbo. Yang turbo ini banyak banget fiturnya. Ada ya selain cakram ya. Kalau cakram semua udah pakai, ABS mulai Cyber City pakai, dan Cyber City mulai pakai keyless. Kalau yang sini selain itu ABS dan segala macam, dia punya sistem turbo di Matic-nya, ada YECVT, dan yang buat yang Ultimate ya, itu dia punya damper di sasisnya. Kita bahas satu persatu. Kira-kira apakah dia coba ganti baju atau memang full model change? Jangan kemana-mana. Kita mulai dari desain dulu ya, nggak apa-apa ya sambil rame-rame sama teman-teman, karena banyak sekali yang penasaran sama Aerox baru ini. Jadi fix namanya Aerox Alpha, dan ini tipe Turbo Ultimate. Kita lihat dulu satu persatu. Dia punya lampu yang berubah jauh, dia secara desain berubah jauh ya, karena disebut sama Yamaha sekarang dia tipenya adalah Matic Super Sport. Udah bukan sport lagi, tapi super. Kenapa super? Banyak ya teknologi-teknologi ya. Apakah cuma gimmick? Kita cobain. Tapi bukan di video ini karena nggak bisa kita cobain sekarang, nanti mungkin lain kali. Kita lihat dulu desainnya. Ya ada beberapa yang komen di sosmed kami kayak Vario ya. Ya mungkin ya, tapi ya ini desainnya dia yang baru ya, seperti inilah kira-kira. Itu diturunkan langsung dari Yamaha R1. Si R1 itu pengaruhnya selain di sini juga ada di belakang. Ada lampu belakang itu jadi lebih kecil gitu ya, dan mirip sama motor sportnya Yamaha sekarang. Mungkin kayak R15 lah kalau di sini ya, banyak ya. Sini semua ternyata dia sudah bisa dibilang ini proyektor ya, karena kelihatan di sini nih, depan tengah-tengah sini nih. Nah, itu dia. Semuanya LED udah. Baik dari sini nih lampu ini sudah proyektor, bilet lah kalau dibilang ya. Terus di sini ada alis juga LED, sennya juga LED. Terus di belakang tuh lampunya juga LED juga semuanya. Nah, kita lihat lampunya nih. Banyak yang penasaran sama lampunya, lihat nih. Jadi lampunya cuma segini doang. Kalau yang lama kan panjang ya, modelnya panjang. Terus ada yang generasi kedua tipis di atas. Nah, ini sekarang dia mirip sama R1. Terus kalau di belakang nih kayak di sini ada celongnya ya, kayak bodinya R1 ya, celongnya. Tapi ini tetap di sini ada bezel yang bisa buat dipegang, buat grip. Terus dia lampu belakangnya juga LED. LED-nya tapi LED satu doang, di sini matanya nggak yang strip panjang gitu. Jadi kira-kira gini tampilan belakangnya. Lalu dia body ya desainnya suka-suka ya. Kalau ada yang bilang suka yang lama, suka yang baru, tapi ini dapatnya begini. Jadi kalau yang Ultimate ini warnanya cuma satu, yang Turbo juga cuma satu. Jadi dapatnya aja deh gimana. Lalu kita lihat yang baru lagi. Selain body, dia dapat shock breaker subtank di belakang yang ditemani dengan disc brake. Nah, kalau sebelumnya orang pada ngeluh, kenapa Yamaha Aerox belum pakai disc brake? Nah, sekarang udah pakai disc brake, bro. Jadi sekarang nih arm sebelah kanan ini beda sama yang sebelumnya karena ada dudukan disc brake-nya. Lalu peleknya juga beda karena ada dudukan disc brake. Walaupun ya desainnya desain lumayan abadi ya. Terus shock breaker subtanknya kayaknya sih harusnya sih mirip sama yang lama. Kita nggak tahu dia apakah panjangnya sama dan bisa pakai shock breaker aftermarket yang ada. Sepertinya sih bisa, karena di situ ada yang dimodif dan sudah pakai shock breaker aftermarket. Nah, di depan juga harusnya
komposisi kaki-kakinya mirip-mirip saja, karena juga di sana ada yang sudah pakai shock breaker upside down aftermarket. Dan kelihatan di sini ya sudah ABS, ada, dan dia khusus yang ini dia sudah punya traction control juga. Paduan kaki-kaki masih sama, depan dan belakang ring 14, dan bannya gendut ya, khas Aerox banget. Terus ya sementara body harusnya sih segitiga ridingnya masih mirip-mirip aja, karena kalau ngelihat dari posisi stang, dek bawah, terus sama jok itu masih mirip-mirip aja, kecuali bagian dek ini. Nah ini menarik nih, buat yang suka cornering itu dikasih semacam, kalau yang lama kan biasanya agak lurus belakang ya, ini sekarang agak naik, jadi kaki bisa, nah gitu tuh, gaya-gaya sporty banget, jadi bisa kayak pakai apa namanya, footstep racing gitu, underbones, ya kira-kira gitulah ya. Lalu mesinnya nih, kita lihat nih, dia ada tulisan YECVT, jadi ini tipe yang turbo. Mesinnya tuh sama dengan, bisa kita lihat ya, dia sejak generasi Lexi pertama kali keluar, yang terbaru ya, itu mesinnya basicnya sama. Jadi mesinnya mirip sama NMAX dan Lexi yang baru, tapi kalau yang ini, tipe ini tuh lebih mirip sama NMAX Turbo. Tenaganya juga mirip, jadi profilnya. Tenaganya sekitar 15,3 daya kuda, atau torsinya juga mirip sebenarnya, 13,7 Nm. Jadi secara garis besar mesinnya juga mirip, operasinya juga mirip. Dengan YECVT ini dia punya 3 apa ya dibilang ya, Y shift-nya ya, 3 mode nih, 1, 2, 3. Lalu dia juga punya riding mode. Riding mode-nya itu bisa mau yang tipe biasa atau tipe S. Itu nanti kita harus cobain. Kalau di NMAX kan turun 1000 rpm, naik 1000 rpm. Nah kalau di sini harusnya mirip, ya kan? Yang menarik lagi adalah sekarang teknologinya yang ada di speedometer, karena speedometernya khusus yang ini itu sudah full TFT, digital, full color. Karena remnya sudah cakram semua depan dan belakang. Dan kita lihat nih, sekarang saya ada di varian standar. Di sebelah sini jadi ada master remnya, dan dia tidak punya parking brake lock lagi. Jadi seperti saudara-saudara Max ini yang lain ya. Bagaimana dengan speedometernya? Kita lihat dulu yang tipe standar dan Cyber City. Lihat nih, dia masih pakai LCD biasa, dia model LCD negatif, dan tombolnya cuma satu di sini. Jadi kalau dipencet-pencet dia bisa ngelihat MID yang ada di sini. Menunya kira-kira masih sama yang lama ya. Ada trip meter, ada odometer, ada macam-macam tripnya, fuel dan ini average fuel, lalu ada baterai ya kan. Di sini ada tachometer, ada fuel meter, speedometer, jam, dan kita sekarang lihat yang di ultimate. Tapi sebelum itu kita coba duduk dulu di motor ini. Bagaimana rasanya duduk di Aerox yang baru? Sih mirip-mirip saja ya dengan yang lama, posisi ridingnya. Nanti kita coba kalau riding beneran gimana. Tapi harus diakui di sini buat kaki saya jadi agak lega karena agak jauh sekarang nih sayap yang agak lancipnya ini. Dan di bagian yang lancip bagian atas ini dia agak ke dalam. Jadi kayaknya lebih ramah buat Anda yang jangkung seperti saya. Nih lihat nih. Ya walaupun kalau dibelok-belokin dia tetap mentok ya stangnya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kalau yang di speedometer baru yang pakai TFT. Nah, kita lihat di sini nih. Ini mirip sama NMAX Turbo. Lihat ya, ini mulai dari sini nih. Tombol Y shift-nya di sini, dan di depan sini juga ada tombol buat mode, ya kan? Terus di sini ada tombol buat navigasi ke menu. Dan di sinilah dia speedometernya. Speedometernya ini kelihatan beda banget sama yang dua varian yang lain karena dia sekarang sudah TFT, jadi warna-warninya ini ada macam-macam ya. Tuh, ada trip A, trip start fuel, average fuel, trip time, battery. Jadi banyak sekali, ada MID di sini, ada ini fuel meter, ada coolant temperature, ada RPM. Wajar ya, Aerox dari generasi awal juga ada RPM-nya dan ada speed, ada jam. Lalu ini ada T nih, T ini riding mode nih.
Ada S, ada T, ada S, ada T. Terus di sini ada YECVT di 123 yang bisa dioperasikan dari sini. Oke, sekarang kita coba lihat ya. Ada apa nih dia? YECVT. Oke, kita lihat setting. Wah, ini menunya NMAX banget sih ya kan. Ada musik, ada navigasi, notifikasi, weather. Coba kita lihat setting. Nah, ada traction control seperti yang sudah saya bilang tadi ya. Terus ada lap time, ada tema. Coba kita lihat tema. Temanya di tema 1, kita coba tema 2. Nah, berubah jadi begini. Ini tema yang simple ya. Kita coba lihat setting lagi. Setting tema. Tema. Ini ada tema track. Kayak gimana tema track? Nah, Anda bisa lihat di sini. Itu bisa ngukur lap time nih. Lap time-nya bisa diukur di sini. Buat yang suka cornering, yang suka track day, ada di sini semua. Bisa langsung. Oke, fastest, average, latest, mantap. Mana baliknya gimana ya? Reset. Di reset. Oh, oke, bisa di reset lagi. Lalu kita balikinnya gimana nih? Oh gitu. Mesti cat rumah kali ya. Nah, baru bisa. Setting lagi. Tema, ada display setting. Ya, ini ada bisa apa? Dark mode ya, night. Terus ada auto, brightness setting. Kita balik lagi, coba setting jam, setting unit, standar lah ya. Jadi dia bisa connect ke handphone. Bedanya apa sama NMAX? Bedanya adalah sistem navigasi. Karena dia di sini TFT-nya berikut sama speedometer. Kalau NMAX kan kebelah dua ya. Ada speedometer sama ada layar TFT yang buat peta, ya kan? Nah, di sini bedanya adalah sekarang dia petanya pakai Google Maps. Dan bedanya lagi, dia nggak bisa keluar peta yang ada gambar mie-nya gitu ya, nggak bisa, nggak ada kelihatan jalan-jalan gitu, nggak bisa dia. Dia cuma bisa turn by turn navigation. Kita nggak bisa tampilin di sini karena harus connect ke handphone. Jadi ntar aja ya, sabar, kita akan cobain kalau kita bisa connectin handphone kita ke sini. Lalu di sini, ini adalah tipe Ultimate. Dia bedanya sama yang tipe Turbo hanya dia pakai performance damper yang ditaruh di bawah sini, di sasisnya dia. Dan bentuk dampernya itu seperti ini. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kayaknya udah semua ya, udah kita bahas semua. Apalagi keyless-nya masih mirip sama yang lama lah ya. Dan posisi tangki juga di sini. Mungkin sasisnya nggak terlalu berubah, tapi ya pasti berubah adalah bracket-bracketnya buat bodi yang baru ini. Dan semua fitur-fiturnya lumayan. Bisa banyak banget yang bisa Anda lakukan di sini. Hanya beberapa yang kita lihat ya, yang masih abadi ya, spion sama model pelek. Ya, semua juga udah tahu kalau itu ya. Oke, kita akan buatkan video yang lain. Nanti tunggu aja, baik di YouTube kami, di TikTok, di Instagram. Kita akan banyak sekali bikin video soal Yamaha Aerox Alpha. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video kami yang lain. Jangan lupa mampir ke website kami dan semua sosmed kami. Bye.